ini yang menarik. Dia mencari, yang saya temukan adalah, dia mencari apa komplain-komplain di sekitar berkaitan dengan mobil Hyundai. Dan ternyata komplain-komplain itu ditutup oleh si presidennya yang di Indonesia atau country directornya di Indonesia. Dengan cara kalau mama servis mobil Hyundai, servisnya lama, mobilnya dikasih gratis untuk diganti mobil ganti. Mobil apa namanya? Mobil backup. Oh iya, Dan jadi sambil di mobilnya masuk di bengkel di servis, mereka dapat mengganti dulu. Halo sahabat NLP dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang NLP dan bisnis. Nah, sahabat NLP, di tengah era ketidakpastian global saat ini, bagaimana kita sebagai pebisnis itu bisa tetap waras ya, mempertahankan bagaimana bisnis kita, terutama bagaimana juga kita bisa membuat bisnis kita itu semakin berkembang, gitu ya. Nah, kita mau bahas ini dari sudut NLP-nya. Yuk langsung aja kita temuin Coach Arif. Halo Coach. Halo. Coach kan tahu ya, saat ini karena perubahan ekonomi, geopolitik, teknologi AI gitu kan Coach ya, isu-isu yang saat ini terjadi gitu ya. Bagaimana sebuah bisnis itu bisa bertahan di tengah era ketidakpastian ini, Coach, terutama mungkin dari sisi mentalitasnya, kemudian bagaimana dia bisa mengubah tantangan menjadi peluang gitu, Coach. Nah, sebelumnya gini, saya coba mau menjelaskan ini berkaitan dengan beberapa bisnis dan nanti saya gabungkan dengan tadi saya juga baru melakukan satu buah aktivitas tertentu dan saya menemukan bahwa sebenarnya mau ada sistem atau apapun kita harus punya solusi. Ini yang sering banget terjadi di berbagai company, yang kenapa company itu tidak bertumbuh, karena mereka nggak ada solusi. Saya kasih contoh yang gampang ya Bu, yang lagi heboh. Salah satunya Hyundai lagi diangkat. Hyundai lagi diangkat dan Hyundai bilang dia nggak takut dengan marketnya kondisinya. Kondisi hari ini dia katanya persentase jualan cuma 2% sekian dari total populasi seluruh mobil. Tapi dia punya confident level bahwa dia mengatakan, satu, dia punya mobil listrik, yang kedua, dia punya mobil hybrid. Dia berasumsi dengan kondisi itu dia akan bisa menyelesaikan masalah. Dan dia juga tahu Bu, ini yang menarik. Dia mencari, yang saya temukan adalah, dia mencari apa komplain-komplain di sekitar berkaitan dengan mobil Hyundai. Dan ternyata komplain-komplain itu ditutup oleh si presidennya yang di Indonesia atau country directornya di Indonesia. Dengan cara kalau mama servis mobil Hyundai, servisnya lama, mobilnya dikasih gratis untuk diganti mobil ganti. Mobil apa namanya? Mobil backup. Oh iya, dan jadi sambil di mobilnya masuk di bengkel di servis, mereka dapat mengganti backup, dulu gitu ya. Nah, jadi pertanyaan menarik artinya itu yang dilakukan sama Hyundai, maka dia confident levelnya sangat tinggi. Dia bilang, saya yakin kok market saya bisa naik 3%. Nah, pertanyaan yang menarik juga sama. Saya temukan tadi nggak sengaja, saya kan kebetulan baru ganti handphone kan ya. Dan saya juga menemukan ketika saya mau coba pakai mobile banking salah satu bank tertentu yang warnanya biru, ya pasti udah bisa duga ya beberapa merek gitu ya. Kemudian ketika saya register, ternyata ketika register itu saya mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan karena satu, saya pakai kacamata, ketika saya nggak pakai kacamata, ngelihat gambarnya sulit. Walaupun saya ngelihat ada keterangannya, saya mencoba untuk ngelakuin, tetap aja saya juga mengalami kesulitan. Menariknya Bu, apa yang dia lakukan dia? Dia bilang, saya boleh telepon mereka. Saya baru tahu, saya nggak tahu Bu Anda tahu apa enggak. Jadi ada function di mana di situ ada saya telepon mereka. Dan ketika saya klik telepon mereka, tahu apa Bu yang mereka lakukan? Mereka keluarkan itu loh Bu. Jadi ada customer service-nya, muncul wajahnya. Dan ternyata ini juga saya baru ngerti waktu anak saya juga melakukan buka rekening BCA tadi. Konsepnya juga sama. Langsung saya mikir, oh iya ya. Yang artinya bahwa kebanyakan orang, sebenarnya aplikasi itu saya sudah sering lihat Bu. Aplikasi yang mata ngeliat ke depan, belok ke mata ke kanan, mata ke kiri, mulut kebuka, manduk-manggut dan sebagainya. Udah pernah sering saya lihat. Konfirmasi itu ya. Konfirmasi. Tapi kalau gagal apa solusinya? Suruh datang ke customer service kan? Ya, nah ini menarik juga Coach. Ya nggak? Saya ngalamin nih. Sekalian juga cerita. Nah, jadi sebentar sebelum saya Ibu cerita. Tapi dari situ saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya kelebihan dari para orang-orang yang resilient tinggi adalah dia mencari setiap yang komplain, dicari solusinya. Yang jadi masalah adalah banyak company solusinya adalah nyusahin orang. Yaitu datangnya ke kantor lah kami. Loh, sekarang kan zaman digital. Tadi kan Ibu bilang tentang resilient. So,
Solusinya adalah harus solusi yang paling mudah dan paling simpel, sederhana. Kenapa sulit gitu pakai solusi yang sulit? Sama seperti konsep gini, Bu. Ibu mungkin pernah dengar cerita sebelum nanti Ibu sharing. Pernah dengar nggak ada orang yang terbang ke bulan? Pada saat terbang ke bulan, mereka lagi menciptakan pulpen supaya pulpen itu bisa nyala di bulan. Karena ketemunya kalau pulpen dibawa ke bulan, pulpennya tuh tintanya nggak keluar, Bu. Mereka cari cara dan tidak ketemu, Bu. Sampai satu ketika tahu nggak solusinya apa, Bu? Pensil. Oh, oke. Kadang-kadang orang tuh cari solusi tuh kayak yang Berpikir susah-susah. yang sulit, Padahal solusinya sesuatu yang mudah. pensil kan nggak pakai tinta. Iya, betul. Nah itu yang maksud saya mau ngomongin, Bu. Jadi sebenarnya bisnis kalau kondisi yang bagus adalah resilient atau apapun. Setiap every complaint, biar cari tahu gapnya. Gimana solusinya. Ya. Berarti sebuah bisnis itu supaya dia tetap bertahan harus adaptif. Adaptif artinya dia bisa memahami sebenarnya customer nih kebutuhannya sejauh apa gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kalau saya ngelihat bahwa saya banyak hal yang kita bisa tutup gapnya dari problem-problem itu. Contoh lagi nggak usah jauh-jauh deh, Bu. Yang paling gampang deh. Kemarin kan saya mindahin data dari brand terkenal. Saya ngomong brand terkenal, saya nggak mau promosi karena percuma nggak dapat uang ya kan, Bu. Tahu nggak, Bu, cara dia ngelakuinnya apa, Bu? Simple. Jadi gini, ini kan mindahin data. Ya kalau saya, cara bodohnya adalah pasti saya copy paste, saya masukin di hard disk, saya pindahin gitu loh. Yeah. Atau saya masukin di laptop saya pindahin. Tahu nggak, saya juga baru tahu. Dia punya function adalah pakai kabel. Loh, ya bener juga ya kalau pakai kabel ya. Kan lebih cepat datanya. Nah, salahnya adalah, nah ini menarik. Ada merek-merek tertentu, dia bikin function adalah ini connect. Pakai wireless. Ya lama. Atau Bluetooth kayak model teknologi Bluetooth ya lama. Kenapa sih nggak? Kadang-kadang orang tuh berpikir tuh yang susah-susah gitu. Kenapa nggak berpikir simple gitu loh? Ya karena kalau Bluetooth kadang-kadang sinyal ya. Berarti maksud saya apa? Kadang-kadang orang teknologi ya suka berpikir pakai cara teknologi yang susah-susah, yang canggih-canggih, yang sebenarnya nggak bisa menyelesaikan masalah bisnis gitu loh sebenarnya. Gitu masuk akal, Bu? Ya. Nah, Ibu mau sharing apa tadi? Ya tadi juga gitu sih. Saya pengen ganti ini ya kartu ATM. Terus sekarang kan sudah banyak tuh mesin untuk ganti kartunya, nggak perlu datang sebenarnya ya. Itu sebenarnya memudahkan. Tapi anehnya begitu saya sampai 4 kertas keluar gitu ya. Transaksinya sama untuk ganti ATM. Itu nggak bisa karena begitu saya masukin ATM sudah oke, masukin PIN, giliran dia bilang scanning iktp, itu saya bingung di mana scanning I-nya gitu kan. Udah ada dikasih tahu gambar di sini, oke di sini taruh KTP, tapi ditulisnya iktp loh. Iktp artinya kan tidak ada bentuk fisik gitu kan. Nah saya penasaran, jadi saya telepon. Begitu saya telepon customer service, oh iya ibu harus datang ke kantor gitu, kantor terdekat. Nah itu sebenarnya, Bu, KTP itu sekarang namanya iktp. Ibu kecanggihan mikirnya. Ya. Setiap KTP kita sekarang namanya iktp. Nah, berarti KTP-nya ditempel aja gitu ya. Kenapa? Karena kenapa disebut istilahnya ini istilahnya. Dulu KTP itu tidak ada chip. Sekarang setiap KTP ada chipnya. Ibu masih ingat waktu kita masuk ke sebuah gedung, KTP saya diminta, kemudian di-tapping sama dia, dan saya bisa buka pintu? Itu yang disebut namanya iktp, karena ada chipnya di dalamnya. Oke, berarti ini bagaimana ya? Saya sudah sampai bolak-balik, KTP di atas, KTP di bawah, tapi nggak bisa juga. Nah ya nggak tahu, itu function itu. Berarti kan ada yang something kurang di sistemnya mereka, atau istilahnya sistem mereka tidak ada NFC-nya, yang tidak bisa ngedetek. Nah, itu maksud saya. Kebanyakan orang, dia bikin canggih-canggih, tapi nggak ada solusinya. Masuk akal nggak sih, Bu? Iya. Nggak ada solusinya. Setiap problem dia jawab apa? Datang aja. Loh, sekarang pertanyaan menarik. Kenapa nggak ada ciptain function kita kontak ke itu, kemudian kayak tadi yang saya bilang Bang tadi sebelumnya, orangnya datang customer service pakai mic, dan kemudian ngomong, oke, boleh saya verifikasi dulu? Bisa nggak? Saya ngeliat muka kan? Iya, betul. Kan bisa ketahuan bohong apa enggak kan? Verifikasi bohong apa enggak kan bisa ya. Misalkan kita ditanya dan sebagainya, kelihatan wajah dan sebagainya. Bukankah hidup lebih memudahkan, kenapa hidup lebih dibuat sulit? Itulah makanya salah satu hal yang simple, sederhana, yang membuat kenapa bisnis jadi resilient. Iya, ujung-ujungnya harus datang. Jadi artinya apa? Gitu ya. Setiap komplain, solusinya cari yang lebih mudah. Sama kayak ketika saya buat aplikasi dengan timnya Adi. Mereka pikirnya canggih-canggih. Saya bilang, enggak, bikin sesuatu yang simple, mudah gitu loh. Kalau mama bikinnya terlalu canggih, orang tuh otaknya
dia nggak nyampe gitu loh. Nah itu maksudnya gambarannya. Jadi bagaimana untuk resilient? Sebenarnya kalau di dalam NLP konsepnya adalah frame-nya apa? Cari, kalau saya bahasanya adalah bikin sesuatu simple, bikin sesuatu mudah. Kenapa saya bisa tahu? Karena latar belakang saya dulu di perusahaan IT. Makanya kenapa dulu cara pikirnya adalah pikir cara pemikirnya bisnis, bukan cara pikirnya programmer. Frame yang tepat ya sahabat NLP. Jadi dengan frame yang tepat ini ya coach ya, kita tidak perlu berpikir itu harus menciptakan sesuatu yang kan sulit. gini, programmer mengerjakan sesuatu bukan pakai frame-nya programmer dong. Programmer ngebuat adalah bayangin kalau orang itu gaptek, udah selesai. Makanya kenapa sekarang saya ambil contoh. Orang gaptek lebih banyak daripada orang nggak gaptek. Sekarang AI bikin suatu software yang canggih, dia mau bikin aplikasi, tinggal Anda ngomong, jadi aplikasi. Jadi gampang. Maksudnya artinya kalau resilient adalah bikin segala sesuatu simple, bikin segala sesuatu sederhana. Jangan bikin segala sesuatu yang ribet, udah gitu aja intinya. Saya ingat waktu ketika belajar scaling up, salah satunya execution, bikin form. Bikin temuan besar, temuan sedang, temuan kecil. Lakukan itu, perbaiki, lihat hasil. Nah, sahabat NLP, kita sudah dengar tadi ya dari Coach Arif gitu ya, frame itu penting dan penting juga itu kita membuatkan satu form untuk scaling up gitu ya Coach ya. Oke, sahabat NLP dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, dengan saya Namelani dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.